Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihil alim alladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadinil Fatihil lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Harapan kita semoga Allah selalu mencurahkan rahmah, inayah, maunah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita ketahui bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa halaka man halaka qablakum bisalasati khisalin bifudulil manam, bifudulil kalam, bifudulil ta'am. Jadi orang-orang sebelum kita yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang banyak berbicara, bifudulil kalam. Berbicara yang tidak bermanfaat. Banyak kita berbicara, ini bisa mendatangkan pada kesalahan lisan kita. Sehingga dalam menjalankan ibadah puasa ini sangat dianjurkan kita untuk terus istiqomah menjaga lisan kita. Bifudulit ta'am, banyak makan. Bifudulil manam, banyak tidur. Jadi jelas dalam perkara tersebut 3 hal yang harus kita hindari, terutama ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, yaitu halaka man halaka qablakum bisalasati khisalin. Orang yang dibinasakan Allah, orang-orang sebelum kita adalah banyak berbicara, banyak tidur dan banyak makan. Maka dalam perspektif ini sesuailah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata orang-orang sebelum kita untuk mendapatkan ketakwaan itu mereka dengan cara berpuasa. Walaupun sekarang dikembangkan orang ada puasa lihat atau puasa mata. Kalau di Aceh dikenal dengan zikir lisan dan menutup matanya dengan istilah khalut. Jadi mereka pakai tutup itu, enggak melihat orang juga enggak melihat wajahnya. Maka ada juga puasa lisan. Puasa lisan artinya mereka berniat dalam hati mereka untuk tidak berbicara dalam masa tertentu, untuk melatih ucapan mereka terus berada di dalam naungan Allah. Artinya dia hanya mengucapkan tahmid, takbir, tasbih, istighfar, terutama berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga diri kita agar selamat dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan cara kita meninggalkan segala sesuatu perkataan yang tidak bermanfaat, tidur terlalu banyak, serta berbicara terlalu banyak atau berbicara yang tidak bermanfaat. Di antara hal-hal yang dihukumi sunnah dalam menjalankan ibadah puasa, kalau kita runut, tentu segala sesuatu yang menjadi kesunahan yang sangat dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang dianjurkan oleh Rasulullah itu menjadi kesunahan yang dilakukan, yang harus kita jalani ketika menjalankan ibadah puasa.
Yang pertama, kalau kita runut, kita ikuti, yang pertama banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran, kita basahi lisan kita dengan zikrullah, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tasbih, dengan istighfar, dan berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kesunahan dalam menjalankan ibadah puasa, menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika mendengarkan azan maghrib atau masuk waktu maghrib, ketika sudah dihalalkan kita untuk makan atau membatalkan puasa, maka kita sangat dianjurkan menyegerakan berbuka puasa, membatalkan puasa kita. Dengan apa? Yang pertama, dengan kurma atau dengan air putih. Kalau tidak ada kurma, sebagian ulama mengatakan memakan buah-buahan yang belum tersentuh oleh api atau yang tidak dimasak. Kalau tidak ada kurma. Kalaupun tidak ada kurma, tidak ada buah-buahan, maka kita membatalkan puasa dengan cara kita meminum air putih. Kemudian berdoa berbuka puasa. Ini ada terjadi perbedaan di antara kalangan masyarakat. Sekarang berbuka puasa ini kita berdoa dulu atau membatalkan dulu. Ada yang mengatakan ketika kita berbuka puasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita batalkan puasa, baru membaca Allahumma lakasumtu, baru kita berniat membuka puasa. Ada juga yang mengatakan membaca Allahumma lakasumtu ataupun doa yang lain baru kita membatalkan puasa. Maka tentang hal ini bagaimanapun yang kita lakukan, insya Allah tetap mengikuti sunnah daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam Ramadan kita disunnahkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menjalankan sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini hanya dilakukan oleh umat Islam, juga dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan saja. Tentang jumlah rakaatnya, seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, mau 2 rakaat tarawih pun boleh, mau 4 rakaat pun boleh, mau 8 boleh, mau 11 rakaat dengan witirnya juga boleh, mau 20 baik. Kalau ditanya boleh, kalau ditanya sah, sah dia. Maka dalam kitab Taqriratus Shadidah dikatakan bahwa wa aqallu raka'ataini, minimal dalam melaksanakan sholat tarawih adalah 2 rakaat saja. Jadi kalau ditanya sah, sah dia. Tapi min a'immatil arba'ah, imam mazhab yang 4, hum yuwafiquna, mereka bersepakat, la salatat tarawih illa bi isrina raka'atin illa ahlul Madinah sittu wa salasin. Imam mazhab yang 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab kita, kemudian mazhab Hambali, mereka bersepakat bahwa la salatat tarawih, artinya tidak mendapatkan pahala salat tarawih apabila tidak disempurnakan 20 rakaat. Jadi kalau saya salat 8 rakaat, sah salatnya, tapi tidak mendapatkan pahala salat tarawih. Dapat pahala salat sunnah mutlak saja. Jadi kita jangan berdebat, jangan berantem gara-gara jumlah rakaat salatnya. Itu catatan pentingnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa 4 imam mazhab sepakat bahwa sholat tarawih itu tidak mendapatkan pahala kecuali 20 rakaat. Maka kalau kita perhatikan, kita buka sejarah, yang melakukan sholat tarawih itu 3 kelompok saja.
yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat, 11 rakaat dengan witir, itu 3 kelompok saja, 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama orang-orang Syiah. Jadi kalau ada di antara kita yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat, 11 dengan witir, bisa jadi mereka mengikuti pemahaman ajaran Syiah, terutama Syiah Zaidiyah yang menulis kitab Subulus Salam, Imam San'ani. Dalil yang mereka gunakan, dalil yang digunakan ulama tentang sholat witir, makana yazidu fi Ramadan wala fi khairihi illa 11 rakaatin, bahwa Rasulullah, kata Aisyah, tidak pernah lebih melakukan sholat malam baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Itu dalil witir. Jadi oleh Imam San'ani dijadikan sholat tarawih, dalil sholat tarawih. Itulah yang pertama. Orang yang pertama kali memfatwakan sholat tarawih 8 rakaat 11 dengan witir adalah Imam San'ani dalam kitab Subulus Salam, syarah daripada kitab Bulughul Maram. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, jadi golongan yang pertama yang melakukan sholat tarawih 11 rakaat adalah Syiah. Kemudian yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat juga, kalau dia bukan Syiah, berarti Wahabi Salafi. Wahabi Salafi lebih keren lagi, lebih mantap lagi. Ada 2 versi 11 rakaatnya. Ada yang 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ada yang 4, 4, 3. 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 11 rakaat. Jadi kalau bukan mereka Syiah, berarti mereka berpaham Wahabi dan Salafi. Mereka bukan Wahabi, mereka bukan Salafi, mereka bukan Syiah. Berarti masuk golongan yang ketiga, orang malas. Orang malas. Jadi kalau sholat tarawih 8 rakaat, sholat tarawih tidak sempurna 20 rakaat, maka orang malas. Jadi kalau bukan Syiah, Wahabi, atau orang malas. Seperti itu. Di sini berapa? 8. Berarti banyak di antara kita yang malas. Tapi gini, kita nggak usah memperdebatkan antara 20 dengan 8. Kalau misalnya sudah menjadi tradisi di masjid ini 8 rakaat, Bapak Ibu boleh lanjut di rumah. Boleh lanjut sendiri. Jadi ketika imam nanti melaksanakan sholat witir, kita bisa mundur. Bisa mundur 8 rakaat. 8 rakaat mundur, kita lanjutkan lagi 2 rakaat sampai 20 rakaat. Enggak apa-apa. Saya juga sering melakukan sholat tarawih 8 rakaat, tapi saya sempurnakan baik di rumah atau ketika imam melakukan sholat witir. Kami kan dari dai ada melakukan safari Ramadan. Safari Ramadan kena masjid-masjid yang melakukan sholat tarawihnya 8 rakaat. Alasan mereka biar lebih ramai. Tidak, mau 20, mau 8, tetap orangnya itu-itu saja. Dan tetap saja ketika masuk 10 Ramadan ke atas, sudah mulai mengurang. Sudah mulai mengurang, mulai berguguran orang-orang melakukan sholat tarawih. Tapi itulah jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Nasihat para ulama, kalau kita melakukan sholat tarawih 8 rakaat, 11 dengan witir, jangan sekali-kali menganggap 8 rakaat lebih baik daripada 20 rakaat. Itu bisa murtad. Hati-hati. Kalau mau 8 enggak apa-apa. Tapi mengatakan 8 rakaat sesuai dengan sunnah Nabi, sedangkan 20 rakaat bukan sunnah Nabi, bisa keluar daripada agama Islam. Karena menentang ittifaq ulama, karena menentang konsensus atau ijma kesepakatan ulama.
Itu sampai detik ini, sampai tahun 2023 ini, insya Allah di Mekah pasti mereka melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Jadi siapa yang kita tiru? Jadi kalau orang-orang teman-teman kita yang Wahabi, Salafi menganggap bahwa di Mekah itu nggak ada tahlil katanya. Oke, kenapa tarawih 20 rakaat di Mekah tidak diikuti Wahabi, Salafi Indonesia? Berarti kan mereka malas tahlil, berarti malas sedekah, malas tahlil, berarti malas membaca Al-Quran, malas zikir, malas selawat, malas mengetahui secara sejarah daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malas bersilaturahmi, kan malas intinya semua. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa orang yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat sah, dapat pahala sholat sunnah mutlak, dapat sholat sunnah qiyamul lail, tidak mendapatkan pahala sholat tarawih. Tapi catatan pentingnya, jangan pernah menganggap sholat 8 rakaat itu lebih baik daripada 20. Karena menghalalkan yang haram, menentang ijma, ittifaq atau konsensus ulama, itu bisa mengeluarkan kita daripada Islam. Di samping kita pada malam Ramadan itu disunnahkan baca Al-Quran, tahmid, takbir, tasbih, istighfar, dan memperbanyak amalan-amalan sunnah lainnya. Sholat witir boleh. Habis sholat tarawih kita sholat witir. Habis sholat witir kita sholat tahajud, sholat hajat boleh. Sholat witir itu bukan sholat melarang orang lain melakukan sholat sunnah. Karena redaksi daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutuplah sholat malammu dengan witir. Bukan dalam artian habis sholat witir tidak boleh lagi sholat sunnah. Tetap boleh. Tetap boleh. Habis witir sholat sunnah lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan tetap mendapatkan pahala. Yang dilarang Rasulullah, la witriyani fil lail. Tidak boleh sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Seperti itu. Jadi saya mohon maaf kalau bapak-bapak tergores hatinya gara-gara karena di sini 8, saya membela 20. Tidak, bukan membela sesuai dengan nafsu saya, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Tapi tidak salah, kalau mau 8 boleh, tapi tidak dapat pahala sholat tarawih. Kalau meyakini dapat, berarti beda paham, nggak apa-apa. Yang penting sholat saja. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita disunnahkan melakukan sholat tahajud, kita juga disunnahkan menutup sholat malam kita dengan witir tadi. Kemudian disunnahkan kalau berbuka, menyegerakan berbuka. Kalau sahur, fa inna fis sahuri barakah. Dalam makan sahur itu ada keberkahan. Maka disunnahkan kita mentakhirkan menutup atau melakukan makan sahur. Sunnah 5 menit sebelum azan subuh, 5 menit sebelum azan subuh, maka dia sudah berhenti untuk menjaga-jaga. Tapi yang jelas mengakhirkan makan sahur itu adalah kesunahan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah mentakhirkan makan sahur. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, kadang-kadang di antara kita bertanya-tanya, apa fungsi imsak itu? Imsak. Apakah setelah imsak itu tidak boleh makan dan minum? Apakah setelah imsak itu tidak boleh melakukan hal-hal membatalkan puasa? Tidak. Boleh. Imsak itu lebih identik dengan isti'adad, persiapan kehati-hatian kita untuk berhenti makan. Jadi kalau kita mau, nanti kalau di masjid biasanya kan ada imsak kan, tidak boleh makan dan minum dan lain sebagainya, tetap boleh makan dan minum. Karena definisi puasa itu sendiri
Imsaku anil muftarat, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar siddiq, dari sejak salat subuh sampai menjelang waktu maghrib, sampai masuk waktu maghrib. Jadi kalau belum masuk waktu subuh masih boleh makan dan minum. Bahkan ada teman kita, teman kami, dai, lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi. Mereka mengajarkan kepada murid mereka batas boleh makan dan minum itu sampai terlihat benang hitam dengan benang putih. Mereka mengambil zohir hadis itu, padahal maksud antara benang hitam dan benang putih itu bergantinya siang daripada malam. Jadi di tempat tidur mereka ada benang. Kalau udah nggak terlihat lagi benang sudah terlihat benang hitam, berarti masih boleh makan dan minum. Itu lebih antik lagi. Lebih antik lagi. Jadi teman-teman kita yang Wahabi, Salafi, biasanya habis azan itu, habis iqomah itu, mereka masih boleh makan, tapi sebagian, tidak semua. Dan kami pernah saksikan itu. Santri ketika habis sholat subuh masih makan. Kata ustadznya boleh. Nah, itu jangan diikuti. Jangan diikuti, karena itu bukanlah ajaran Islam ahlu sunnah wal jamaah. Jadi segera berbuka puasa dan sunnah mentakhirkan puasa. Walaupun orang-orang sebelum kita dibinasakan karena banyak tidur, kita juga disunnahkan tidur. Bahkan tidur orang yang berpuasa itu dianggap ibadah, terutama tidur qailula. Tidur qailula ini tidur yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tidur yang kualitasnya melampaui daripada tidur biasa. Kalau orang tidur 3 jam puas, tidur qailula 5 menit atau 10 menit atau 15 menit sama kepuasannya. Orang yang tidur pada waktu qailula sekitar jam 11 sampai masuk waktu zuhur ya. Zuhur itu kualitasnya besar, dan untuk melakukan sholat tahajud atau sholat malam itu lebih mudah, hilang rasa kantuk kita. Dan tidur qailula ini termasuk tidur yang dilakukan oleh anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul, dan dianjurkan kepada para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Jadi tidurnya ulama itu kebanyakan tidur qailula. Tidur qailula karena kebanyakan ulama itu kan di samping mereka mempunyai waktu yang luas, memang menjaga tradisi dari guru-guru mereka untuk tidur qailula. Tapi kalau kita yang berprofesi di kantor sebagai PNS, jangan coba-coba tidur jam 11 itu. Dikopeh kita kan sama atasan kita. Nah, jadi gimana lagi, sudah memang seperti itu. Itulah kenapa para ulama itu kalau kita perhatikan, mereka jarang ikut serta di pemerintahan. Jarang mereka. Karena mereka lebih suka mengatur waktu mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, meninggalkan perkataan kotor seperti pada minggu yang lalu, penyakit lisan itu. Penyakit lisan diantaranya mencaci maki, diantaranya ghibah, menceritakan kejelekan keburukan orang lain atau gosip. Diantaranya kita tinggalkan fitnah, menceritakan kejelekan keburukan orang lain yang tidak dikerjakan oleh orangnya. Buhtan, menceritakan kejelekan keburukan orang lain yang memang dikerjakan orang tersebut, tapi di depan orangnya langsung kita jatuhkan air mukanya, kita bikin dia malu. Kemudian anamimah, mengadu domba. Nah, itu termasuk hal-hal yang sangat dianjurkan kita tinggalkan, baik dalam Ramadan ataupun di luar
bulan suci Ramadan. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah adalah anjuran dari para ulama dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan. Kita jaga pandangan kita, terutama bapak-bapak, jangan seleweran, jangan jelalatan matanya. Lebih baik banyak-banyak berdiam diri di rumah. Kita belanja, lebih baik ibu-ibu sajalah. Kalau belanja ke kota Kuala Simpang misalnya, karena kebanyakan umat Islam kita belanjanya banyak sama orang kafir. Ya, orang kafir nggak pakai jilbab, orang kafir membuka aurat. Kalau kita yang laki-laki ini belanja, bisa jadi rusak ibadah puasa kita dengan melihat aurat wanita. Lebih baik banyak-banyak istighfar saja di masjid, banyak-banyak iktikaf di masjid, banyak-banyak baca Al-Quran di masjid. Bagi kaum muslimah, maka kita jaga juga aurat. Kita bantu kaum pria untuk tidak melihat sesuatu yang membatalkan puasa. Tinggalkan dulu nonton-nonton TV itu. Karena kalau kita perhatikan, pas nonton ceramah, bagus. Acara sahur, acara ceramah menjelang Ramadan, buka puasa, itu bagus. Tapi ada iklannya. Iklannya cara memutihkan ketiak. Cara memutihkan ketiak itu jarang aktornya laki-laki, kebanyakan wanita. Nampak lagi auratnya. Iklan sampo, iklan ini, iklan itu yang membuka aurat. Maka kalau memang hobi menonton, anak-anak kita hobi menonton, beli flash disk yang isinya film-film karton, film-film sejarah Islam. Nah itu silakan aja, nggak apa-apa. Karena kita bisa menjaga pandangan untuk tidak melihat sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Jaga hati, jangan iri, jangan hasad, takabur, ujub, dan semua penyakit hati lainnya. Maka jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya perkara-perkara sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sangat dianjurkan melakukannya ketika masuk bulan suci Ramadan. Pahala salat sunnah dalam bulan suci Ramadan itu sebanding dengan pahala salat fardu di luar Ramadan. Besar sekali pahalanya. Maka rugi kalau ada di antara kita mengabaikan salat sunnah itu. Kalau diperbandingkan dalam kitab Asbahna Zair, kalau kita bandingkan dalam kitab Taqriratus Syadidah ataupun dalam kitab-kitab yang lain, maka 80 rakaat salat sunnah itu baru sebanding dengan 1 rakaat salat fardu. Berarti kalau kita salat sunnah pada bulan suci Ramadan, itu seperti kita melakukan salat 800 rakaat, 80 rakaat seperti melakukan salat fardu. Maka marilah sama-sama kita saling mendoakan, semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menghidupi bulan suci Ramadan ini, dan betul-betul Ramadan ini bisa menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebagai penghantar kajian kita pada pagi hari ini. Untuk kesempurnaannya saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Ya, silakan.
Coba intinya saja. Ibu yang depan dengar. Qadha. Ah. Gini, saya nggak terlalu dengar, tapi saya tangkap gini. Wanita kan sebagaimana hadis daripada Aisyah, kunna na'muru bi qada'i siyam wala na'muru bi qada'i shalah. Jadi kata Aisyah, kami diperintahkan Rasulullah untuk mengqadha puasa tapi tidak untuk mengqadha salat. Ini dalil menyatakan bahwa wanita tidak wajib qadha salat ketika dalam keadaan haid dan nifas, tapi wajib hukumnya mengqadha puasa. Walaupun dalil ini disimpangkan oleh orang, diambil orang, dicomot orang, dijadikan dalil sebagai mengatakan tidak wajib qadha salat katanya. Padahal itu hadis khusus kepada wanita haid dan nifas. Jadi kalau wanita meninggalkan puasa karena haid atau karena nifas, maka dia wajib menggantikan pada bulan-bulan lain. Dan tidak mengapa dalam perspektif mazhab kita Syafi'i menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunnah. Misalnya ibu tidak puasa pada bulan Ramadan 6 hari. 6 hari misalnya. Berarti nanti ketika masuk Syawal bisa berniat sengaja aku mengqadha puasa Ramadan disertakan dengan puasa sunat Syawal. Dapat 2 pahala. Pas bulan Syawal itu ketepatan hari Senin atau hari Kamis. Sengaja aku qadha Ramadan disertakan dengan puasa Syawal, disertakan dengan puasa Senin atau Kamis. Bertepatan juga dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 Hijriah kan. Niat lagi, dapat lagi pahalanya. Tapi kalau kemarin kan sudah saya jelaskan tentang rukun puasa, niat. Kalau dia kalau puasa sunnah itu jam 6 pagi, setengah 7 pagi masih boleh niat. Kalau dia puasa sunat. Tapi karena ini digabung antara puasa sunat dengan puasa fardu niatnya, maka wajib di malam hari. Man lam yubaitu siyam qoblal fajri. Karena qoblal fajri di sini berarti pada malam hari. Jadi ini tidak wajib bayar fidyah. Yang wajib bayar fidyah siapa? Yang pertama, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, ataupun orang tua renta yang tidak lagi sanggup berpuasa, dia tidak puasa, cukup bayar fidyah. Wanita hamil, wanita menyusui, ini dilihat alasan dia apa? Tidak puasa. Kalau alasannya takut janinnya terganggu, kalau alasannya takut air ASI-nya tidak ada, berarti kan sebab janin. Kalau dia meninggalkan puasa sebab janin, sebab anak susuannya, wajib qadha, wajib bayar fidyah. Tapi kalau dia meninggalkan puasa bukan karena anaknya, bukan karena janinnya, maka dia cukup mengqadha puasa, tidak wajib bayar fidyah. Karena dia meninggalkan puasa itu karena sakit. Sakit itu tidak wajib bayar fidyah. Seperti itu. Oh, fidyah berarti intinya tadi. Enggak dengar saya. Baik, ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda niat antara ibadah sholat dengan ibadah puasa. Itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama.
Kalau sholat, Bapak sholat nanti habis pengajian ini sholat qodho misalnya, itu cukup niat sholat qodho saja, mengikuti ibadah sholat sunnah yang ketika itu berlaku. Berarti kalau kita habis pengajian ini sholat qodho, dapat pahala sholat qodho, dapat pahala sholat duha. Kalau pas hari Jumat habis berwudu, Bapak masuk ke masjid sholat qodho, niatnya sholat qodho saja, nggak boleh digabung-gabungkan seperti puasa. Jadi ketika kita sholat qodho, dapat pahala sholat qodho, dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid, dapat sholat sunnah wudu, dapat sholat sunnah qobliyah Jumat, dapat 4 pahala secara otomatis. Sholat. Kalau puasa disunnahkan, bahkan dianjurkan, diwajibkan menggabungkan niatnya untuk mendapatkan pahala sunnahnya. Jadi saya mau qodho puasa Ramadan pada bulan Syawal, sengaja aku puasa qodho Ramadan, udah nggak dapat pahala puasa Syawal, karena tidak saya niatkan. Kita tidak niatkan. Jadi kalau untuk puasa disertai gitu. Jadi tidak secara otomatis. Kalau sholat secara otomatis dapat. Itu yang saya pahami dalam penjelasan para guru-guru kami. Kalau beda, itulah bedanya puasa dengan sholat. Walaupun kita perhatikan ada juga orang yang berpendapat kalau kita pas puasa qodho, pas ketepatan hari Kamis, langsung otomatis dapat. Tapi saya belum pernah menemukan, mungkin karena saya kurang baca, belum pernah menemukan perkataan ulama seperti itu. Ya, tapi saya belum dapat. Coba yang Ustadz itu nyampaikan, tanya kitab apa? Saya ingin baca juga kan. Saya belum pernah dengar yang dijelaskan oleh guru-guru kami. Saya belum pernah baca. Mungkin karena bacaan saya sedikit, Ustadz itu lebih banyak bacaannya. Nantilah saya cari juga lagi kan. Tapi saya belum pernah nemukan secara otomatis. Tapi kalau qodho itu dalam Sabilal itu ada. Dalam Sabilal, dalam kitab Majmu' kan dijelaskan seperti itu. Tapi kalau Ustadz itu bilang secara otomatis, ya pingin juga kita tahu kan. Nanti versi beliau itu pastilah. Ustadz itu nggak mungkin lah ngarang-ngarang kan. Mungkin dia pernah baca. Coba tanya nanti. Nanti WA ke saya. Kitabnya apa? Insya Allah kita cari. Nanti baru saya sampaikan sesuai dengan versi itu. Ya. Boleh nanti kita cari kan. Ya, silakan, ada lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 rakaat sholat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, saking besarnya pahalanya. Intinya ulama menjelaskan sholat fajar itu ada yang memasukkan sebutannya menjadi sholat barid, sholat dingin katanya. Sholat dingin, ada yang memasukkan sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh itu, yang namanya qobliyah subuh, dia tentu identik dengan azan, identik dengan masuknya waktu. Karena kalau sholat qobliyah, waktunya dari mulai waktu masuk atau ketika azan sampai berakhirnya waktu itu.
Jadi kalau qobliyah zuhur, kapan habisnya waktu qobliyah zuhur? Dari mulai azan sampai azan asar. Itu qobliyah zuhur waktunya. Kalau ba'diyah, setelah melakukan sholat fardu, berakhir dengan berakhirnya waktu. Sekarang sholat fajar, ada yang 5.45, ada yang berapa tadi? Oh, dia gini, waktu sholat kan setiap tahun bergulir dengan perpindahan matahari itu kan. Nggak apa-apa, dia mengikuti waktu tertentu. Jadi seperti kami dulu pas di Madura, itu jam 4 udah subuh tuh. Jawa. WIB juga, waktu Indonesia Barat juga kan. Tapi mataharinya beda. Jadi antara Aceh dengan Jawa Timur itu 1 jam. Aceh dengan Jakarta beda setengah jam. Jadi kalau misalnya waktu itu berputar, berubah dengan jadwal sholat itu, ikuti jadwal sholat, nggak apa-apa. Nah, fajar, subuh. Sholat fajar itu selalu disampaikan ulama sebelum sholat subuh. Tapi kalau seandainya kita mengambil makna sholat fajar itu sholat qobliyah subuh, boleh. Sholat qobliyah subuh kita lakukan setelah sholat subuh, boleh. Karena seperti pemahaman ulama, waktu qobliyah dari sejak azan itu sampai berakhirnya waktu. Tapi kalau kita lakukan di tengah masyarakat, aneh sedikit tuh kan, aneh sedikit. Habis sholat subuh kita lakukan sholat sunnah. Walaupun kalau mereka yang pernah mengaji, yang diharamkan sholat setelah asar, setelah subuh, itu adalah sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah bersebab, sholat sunnah berwaktu, nggak apa-apa. Sholat sunnah bersebab, berwaktu termasuk sholat fajar itu. Jadi kalau Pak Haji mau lakukan setelah sholat subuh, boleh. Makanya selalu saya sampaikan di sini, di tempat-tempat pengajian, kita yang terlambat datang sholat subuh, ketika mau iqomah, jangan paksakan lagi. Jangan paksakan lagi kita sholat sunnah. Biarlah iqomah, apalagi di sini nggak ada lagi jadwalnya. Kan ada biasanya jam itu. Ada di dalam ya. Kok dimasuk ke dalam? Oh ya, ini ada ya. Jadi seperti itu jadwalnya. Jadi nggak apa-apa kalau dilakukan setelah kita ketika datang ke masjid, biasanya kan di sini tertulis 1 menit lagi iqomah. Itu jangan sholat sunnah lagi. Sholat fardu dulu, baru kita sholat sunnah. Nggak apa-apa. Kalau ada orang mengatakan tidak sah, nanti kita tunjukkan kitabnya. Kan. Jangan kita laga logika. Menurut aku, nggak kena tuh. Bisa. Baik, sama-sama. Ada lagi? Oh ya, mana nih? Bapak dulu, singkat biasanya. Singkat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di situ lebih identik dengan kita dapat mengendalikan nafsu kita.
kita pastilah punya sifat marah kan. Bahkan orang yang tidak marah di tempat yang seharusnya marah, binatang itu. Serius, keledai. Man la yakhdha fi makanil khadab fa huwa kal himar kan. Orang yang tidak marah di tempat yang seharusnya marah, keledailah dia. Kita sebagai suami, kita sebagai orang tua, anak kita keluar rumah nggak pakai jilbab, habis sholat asar tuh, kita nggak marah, pasti marah kita. Marah di sini tidak dilarang. Yang dilarang marah dengan kata-kata dan perbuatan yang kotor. Caci maki, keluar kebun binatang semuanya. Memanglah, inilah maki itu kan. Nah, kalau kita maki-maki seperti itu yang dilarang. Tapi kalau sekedar marah, nggak apa-apa. Sekedar marah, kalaupun kita simpan dalam hati, yang tidak boleh, dan marah itu bukan termasuk penyakit hati. Yang dilarang dilakukan dalam hati, iri hati, hasad, takabur, ujub yang dilarang seperti itu. Baik Bapak, mungkin terakhir. Baik jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang keikhlasan bersedekah. Ikhlas itu gimana sih? Kalau kita mau lebih mudahnya memahami konsep ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Jadi itulah ikhlas sesungguhnya. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semiskin apapun kita, sedikit apapun rezeki kita, kita juga tetap dianjurkan bersedekah. Tetap bersedekah. Kalau tidak ada sedekah harta, ini kadang-kadang gini, kita miskin nokoh, nggak ada duit, padahal ada. Akhirnya mengikuti pendapat ulama, kalau kita nggak punya uang, rezeki untuk bersedekah, maka kita sedekah dengan tenaga kita, dengan senyum. Senyum aja, saya jumpa orang senyum aja, sedekah terus. Uang kita tumpuk-tumpukkan aja, nggak apa-apa. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah itu bersedekah dengan apa yang dia miliki, bahkan di rumah nggak ada lagi. Dia punya buah delima, punya roti. Ada orang kelaparan, dikasihnya. Padahal dia sudah mencari berjam-jam. Dan itu permintaan istrinya dalam keadaan mengidam. Sedekah saja. Ada baju bekas, baju kita yang nggak terpakai, kasih saja. Ada baju baru banyak, kasih saja. Punya uang 1.000, masukkan dalam masjid. Karena kalau kita kasih orang 1.000, sepaknya kita. Kalau enggak aku sedekah katanya kan, minta sedekah enggak. Kasihkan ke masjid. Sisa ibu-ibu pulang belanja kan, sisa apa? Sisa belanja itu, ya udah sedekah ke masjid seperti itu. Jadi kualitas kita, ikhlas kita, jangan kita main-mainkan. Saya untuk lebih ikhlas bersedekah, senyum aja lah. Karena itu yang paling ikhlas katanya kan. Nah, tiada hari yang datang pada diri si mayit pada malam pertama peristiwa yang mengatakan kecuali pada Allah. Kasihanilah mayit itu berkata kepada ahli musibah, tolonglah mayit itu. Dengan apa kami menolongnya? Bisa dapat kalau sedekah kami tidak menolongnya. Ya. Apa kami hanya meninggalkan saja? Baik, saya illallah. Berarti gini, dia sedekah itu kan infak.
infak dia, sedekah, infak, wakaf, kemudian hadiah, itu kan sama. Jadi dalam perspektif membaca Al-Quran, bukan kita sedekahkan kepada mayit, tapi hadiahkan kepada mayit. Jadi pertanyaannya tadi hadiah. Kalau hadiah boleh berupa harta, boleh berupa kalimah-kalimah thayyibah tadi. Saya baca tahmid, takbir, tasbih, istighfar, selawat. Saya hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Saya baca kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Saya hadiahkan pahalanya untuk mayit. Saya baca Al-Quran, saya hadiahkan pahalanya untuk mayit. Boleh. Masuk dalam kategori garis besar sedekah juga, tapi identik dengan hadiah. Hadiah pahala. Kita menghadiahkan pahala puasa kita. Kita menghadiahkan pahala umroh sunnah kita kepada mayit. Kita menghadiahkan pahala kurban kita kan. Nah, itu hadiah. Ya, boleh. Kita sebenarnya, kita jadi orang anak baik saja, anak soleh saja, kita tidak bermaksiat saja, itu sudah mendatangkan manfaat untuk orang tua kita yang sudah terbujur kaku dalam kubur. Makanya maaf, sekali lagi maaf, Bapak Ibu, ajarkan anak-anak terutama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah untuk anak kita. Usahakan anak kita itu tahu Al-Fatihah itu dari kita, dari lisan kita. Kenapa? Karena minimal dia baca 17 kali sehari semalam. Dan pahala itu hadiahnya secara otomatis kepada kita sebagai gurunya. Usahakan bacakan Al-Fatihah. Talkinkan Al-Fatihah itu untuk anak kita. Biar dia tahu Al-Fatihah dari kita. Tapi jangan pula nyesal, mak nyesal kali aku, kenapa aku kasih ke guru dulu kan? Enggak gitu juga. Kita membiayai anak untuk pendidikan juga dapat pahala. Jadi ada yang kita memang kalau dari segi hadiah pahala ini, ada yang tidak perlu diniat-niatkan lagi. Tidak perlu diniat-niatkan lagi secara otomatis, itu yang dikenal dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini sedekah apa? Wakaf. Wakaf. Bapak ada menyumbang untuk masjid ini cat, walaupun 1 kaleng 5 kilo misalnya, atau 1 kilo, itu pahalanya mengalir sampai kiamat. Sampai kiamat. Itu sedekah jariyah. Jadi seperti itu ya. Nggak ada. Makanya kalau kita ingin tahu bagaimana ikhlas, lihatlah surat Al-Ikhlas. Tidak ada ikhlas di dalam kalimahnya. Jadi memang nggak perlu. Makanya saya bilang, saya sedekah kitab ini, kitab Fathul Bari kan. Ini saya sedekah. Terus saya cerita, saya ikhlas sekali sedekah. Nah, berarti nggak ikhlas tuh. Aku ikhlas ngasih makan kau, katanya kan. Nggak ikhlas tuh. Nggak usah disebut-sebut. Ikhlas itu nggak usah diingat-ingat. Kalau Jainuddin MZ lebih ekstrim lagi katanya kan. Kalau yang namanya ikhlas itu kayak kita maaf buang kotoran, nggak diingat-ingat lagi, nggak dilihat-lihat lagi. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.